Nah, tapi kalau kita nggak bicara mengenai proses dulu Mbak Siska dari seorang Kristen menjadi seorang sekarang ustazah gitu ya. Enggak lah, terlalu berat ustazah. Habis masih belajar banget. belum ustazah. Enggak lah, saya yakin Mbak Siska ini ilmunya udah sangat tinggi lah. Maksud saya prosesnya itu loh yang kita sedang cari, yang bisa menjadi inspirasi buat kita umat Islam sebagai penguat iman kita gitu Mbak. Nah, boleh nggak Mbak cerita awalnya gimana? Ya seperti yang sudah saya ceritakan bahwa pertama, siapa tahu ada yang ketinggalan. Gitu ya, dia belum diceritain ya. Ya, gitu. Kalau cerita itu ya memang mulanya memang sejak saya sekolah dulu itu memang pernah jadi guru sekolah minggu dan memang ada keinginan ya untuk menyampaikan ya waktu itu saya berpikir itu adalah kebenaran. Ya gimana juga kan keyakinan itu menyatakan bahwa asal kamu percaya saja gitu ya, asal percaya saja, maka Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu, maka dosamu akan diampuni. Segitu mudahnya gitu kan. Jadi waktu itu kan pemikiran saya kan seperti itu juga dong kok. Jadi saya pengennya semua bangsa ya semua orang lah ada manat agung ya. Iya dong, apa yang saya punya kan harus saya bagiin dong sama orang-orang dong ya kan. Masa saya nikmati sendiri kan salah kan kalau kayak gitu kan. Rasanya saya benar dan itu benar. Tiap kali sejak saya SD sih saya sebenarnya ketika saya sudah mulai mengerti tentang agama Kristen itu saya suka kasihan sama teman saya yang muslim yang belum masuk Kristen gitu. Saya pikir masuk neraka lo gitu ya. Kasihan banget sih kamu gitu. Kamu masuk neraka gitu ya. Kamu capek-capek gitu melakukan banyak ibadah apa segala macam. Kamu akan ibadahnya nggak akan pernah sampai. Dalam hati kan begitu ya. Nah jadi itu yang membuat saya sebetulnya mau jadi guru sekolah minggu, aktif di gereja dan sebagainya gitu ya waktu itu. Nah ya memang banyak baca. Tapi memang dalam pembacaan Alkitab itu memang sudah banyak pertanyaan dalam hati gitu ya. Walaupun pertanyaan itu ketika kita dulu mau bertanya itu jawabannya tidak memuaskan. Ya baik dari pendeta, baik dari orang-orang tua, baik dari pendahulu gitu ya. Nggak memuaskannya gimana Mbak? Nggak memuaskannya itu menurut saya nggak kayak gitu harusnya. Nggak diurapi Roh Kudus kali. Ini nih ya bagian yang saya setelah saya hijrah itu banyak saya dari teman-teman lama itu yang bilang kamu tuh Roh Kudus sudah lari dari kamu, makanya kamu jadi nggak ngerti lagi sekarang gitu. Saya tuh tunggu sebentar, Roh Kudus yang mana nih sekarang ini ya? Kalau Roh Kudus berapa Roh Kudus? Nah gitu kan ya sekarang gini logikanya kok kalau misalnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya Roh Allah itu mengirimkan nabi-nabinya dari mulai Adam sampai dengan Isa. Kita meyakini Isa dan meyakini Nabi Muhammad. Ada benang merahnya sebetulnya, yaitu ajarannya sama. Pesannya sama, yaitu mereka mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, nah tiba-tiba kita disodorkan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mana dia adalah jelas-jelas manusia gitu. Naik pangkat. Jelas-jelas manusia ya. Jelas-jelas manusia dan itu bukan Allah gitu. Dan itu adalah Tuhan, tapi itu dinyatakan adalah Tuhan. Sekarang yang beda sendiri ini dinyatakan sebagai Roh Kudus. Nah, ketika kita tidak mempercaya itu, kita dikatakan Roh Kudus lari dari kita. Sekarang saya tanya sih, ini Roh Kudus yang mana nih sekarang kan gitu kan? Iya nggak kok? Iya kan? Iya, masuk akal. Karena itu ada benang merahnya loh. Kenapa saya meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah benar? Salah satunya adalah benang merahnya di situ kok. Bahwa dia mengajarkan hal yang sama. Bahkan ajaran kasih yang dinyatakan ada juga di Islam ya. Di sana gitu. Bahkan nggak cuma ke manusia ya. Kasih sayangnya. Kasih sayang ke tumbuhan, ke hewan ya bahkan. Semua makhluk. Bahkan kita nyembelih binatang aja ada adabnya. Ada doanya. Ada doanya, nggak main potong kaki. Nggak boleh kita bikin binatang itu takut ya. Nggak boleh. Masya Allah ya. Terus lanjut mbak tadi gimana? Sampai mana saya tadi? Prosesnya tadi yang setelah mendapatkan jawaban tapi nggak puas gitu. Ya. Jadi begitu saya masuk di kampus saya dulu di tingkat 1, roommate saya teman sekamar ya, teman sekamar saya masuk Islam, saya kecewa banget, saya marah banget. Dan memang di waktu itu mengajukan banyak pertanyaan memang. Dan saya nggak bisa jawab. Waktu itu saya cuma bilang tolong tunggu bentar ya, saya mau bawa kamu ke rumah saudara saya yang pendeta gitu. Saya bilang saya buat diskusi. Tapi belum sampai waktunya dia udah hijrah, udah pakai hijab dan sebagainya. Saya marah sebetulnya dalam hati gitu, marah karena saya kesel gitu ya. Dan saya kesel pada diri saya sendiri, kenapa saya nggak bisa jawab ya gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu saya pertanyakan terus, saya cari jawabannya, tapi
ya itu tadi nggak terjawab. Nggak memuaskan, nggak terjawab. Bisa kasih contoh satu aja Mbak pertanyaannya? Pertanyaannya salah satunya kenapa sih orang Islam tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Padahal di Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kalimat yang tidak terlalu sulit gitu. Nah, kemudian saya tanya banyak orang, semua bilang itu karena mereka yang kalangan Kristen ya waktu itu ya bilang jawabannya bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran itu gitu. Ya hati kecil saya cuma bilang gini, ini kalimat mudah banget kok. Ada apa sama mereka sih gitu. Tetap gitu. Tetap jadi nggak menjawab pertanyaan saya, nggak mungkin gitu hanya gara-gara itu aja terus mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah ini kan gampang banget. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya sudah. Mau apa lagi, mau gimana lagi, nah itu. Nah udah setelah itu saya pertanyaan itu saya simpen jauh-jauh lah di bagian yang paling pojok-pojok lah ya udah lupain lah gitu ya. Masuk laci lah di pojok-pojok gitu udah. Terus saya bekerja, saya menikah, punya anak dan sebagainya dan seterusnya saya bekerja sampai suatu saat di satu tempat pekerjaan saya bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan semuanya, menjelaskan semua sejarah ini. Karena waktu itu memang dia seorang sarjana hukum memang dan memang dia muslim dari lahir tapi dia yang mempelajari banyak tentang Alkitab. Jadi dia memang menaruh perhatian besar untuk itu dan saya nggak tahu waktu itu kondisinya. Jadi waktu itu saya cuma berkenalan sama dia ya merasa teman. Saya pikir kasihan banget ya nih orang nggak kenal Yesus gitu dalam kasihan hati ya, saya. nggak ada yang nyelamatin ya. Gitu waktu itu dalam hati saya karena waktu itu memang ada beberapa masalah-masalah yang memang dalam pekerjaan kita memang cukup berat gitu. Jadi harusnya dia berserah nih sama Allah nih, sama Yesus nih gitu dalam hati saya gitu. Sambil ya kita ngobrol-ngobrol aja sih nggak apa-apa. Nah dia yang membuka pembicaraan mengenai Freemason, mengenai Illuminati. Waktu itu pembahasan udah banyak banget gitu. Sampai akhirnya ke pembahasan ke bangsa Israel. Ya memang tidak jauh kan dari situ. Dari bangsa Israel. Kemudian sampai suatu saat dia bicara soal akhir zaman bahwa Yesus kami umat Islam tuh percaya bahwa Yesus akan menjadi juru selamat di akhir zaman. Saya bilang, "Weh, tunggu bentar. Juru selamat gitu. Iya, kamu muslim dari lahir kan ya?" Saya bilang gitu. "Iya." "Kamu percaya kalau Yesus itu akan menjadi juru selamat?" "Iya, saya percaya." "Kenapa kamu nggak bisa terima kalau Yesus itu Tuhan? Cuma Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat." Nah, terus dia bilang gini, "Emang di mana Yesus dibilang ada kalau Yesus itu Tuhan?" Banyak kayaknya gitu. langsung saya kasih tahu loh. Kan kata Tuhan banyak buat Yesus kan? Ya saya langsung nyampein itu Yohanes 14 ayat 6 aja bilang Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekarang kamu baca lagi yang tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah itu jadi kan jalan kan berarti. Jadi aku baca lagi. Terus itu dia bilang gini, "Coba kamu baca lagi. Itu konteksnya apa, latar belakangnya apa, suasananya di mana. Kemudian Yesus sedang berbicara sama siapa dan apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan di situ." Oke, saya baca lagi. Konteks konteks. Nah, jadi mulai dari situ saya mulai membaca Alkitab dengan cara yang mungkin bisa dikata berbeda ya. Jadi kita baca sejarahnya, konteksnya, terus itu jadi artinya kita memahami bahwa sebetulnya pesannya apa sih gitu. Sebetulnya pesannya apa sih? Jadi nggak baca begitu aja gitu, nggak baca bahwa Yesus berkata gini, Yesus bilang gini. Nah, tapi nggak tahu itu sebetulnya dia sedang sama siapa dan apa yang sedang dia bicarakan sebetulnya. Habis itu baru sejarah secara luasnya gitu. Dari situ akhirnya saya mempelajari lagi gitu semuanya gitu. Belajar ulang ya? Belajar ulang. Bener-bener kalau belajar. Berapa lama tuh Mbak belajar ulang? Lebih 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Belajar ulang Bible? Belajar ulang Bible. Kepada seorang? Bukan kepada seorang. Artinya saya enggak sama teman kerjanya itu bukan? Iya, saya pola membacanya. Yang saya belajar sama dia tuh pola membacanya, pola ininya, membacanya itu yang membaca bahwa harus dikaji ya. Bahwa tidak hanya satu, kamu nggak baca sepotong-sepotong gitu. Kamu jangan baca sepotong-sepotong. Jangan cherry picking gitu ya. Jangan baca sepotong-sepotong. Ini yang saya paling ingat banget tuh. Saya tersinggung banget soalnya. Oh gitu ya. Waktu itu saya tersinggung banget. Dia ngomongnya enak banget ya. Tersinggung.
Dia ngomongnya enak banget kan. Kamu jangan suka baca sepotong-sepotong. Gitu ya. Iya. Perasaan gue, gile, gue gak baca sepotong-potong. Gue baca semuanya. Baca semua. Rasanya gitu kan, rasanya. Tapi pasti tanya loh, kok beda ya? Kok beda maksudnya gitu. Nah baru saya panik, baru artinya saya benar-benar mengerti bahwa cara membaca itu harusnya seperti apa. Lihat konteksnya, kemudian bahkan lihat penulisnya bagaimana. Jadi akhirnya kami waktu itu mempelajari bagaimana cara penulisan Alkitab, kemudian siapa saja penulisnya, kemudian sejarah panjang penulisan Alkitab itu seperti apa gitu akhirnya. Dan ya akhirnya saya memahami bahwa memang adalah yang seperti dikatakan oleh Menahem Ali bahwa itu adalah terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan dan terjemahan sehingga terjadi begitu banyak bias, terjadi begitu banyak bias dan pengertian jadi berubah dan berubah gitu loh. Jadi, nah kemudian udah gitu saya juga mempelajari sejarah panjang perjalanan gereja. Kenapa bisa gereja begitu banyak macamnya? Sektenya. Kenapa begitu banyak sektenya? Kenapa begitu banyak macamnya Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen segala macam Kristen kan? Dulu Mbak Siska Kristen apa? Protestan. Protestan. Gerejanya? Sesuai dengan suku orang tua. Oh, ya Batak, ya. HKBP. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu mau tidak mau saya pelajari semuanya secara lengkap, secara utuh gitu. Sampai akhirnya saya menemukan gambaran yang utuh dari semua agama. Itu yang penting tuh ya. Itu yang gambaran yang utuh. Gambaran yang utuh ini. Jadi sebetulnya apa sih gitu loh. Bahkan ketika kita sudah mengerti itu, Kak Doni sendiri juga mempelajari itu dan akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi sampai hari ini di dunia saat ini kita ngerti kan ya. Ini datangnya dari mana sih? Kenapa sih bisa begini gitu? Bahwa mulanya itu ya memang iblis berencana iblis melawan Allah, ya kan? Dengan segala cara dengan segala cara dia membuat dia memakai suku bangsa yang mana untuk menghancurkan semua manusia. Tujuannya hanya satu. Bagaimana caranya kita semua jangan menyembah Allah. Karena hanya ada dua kok. Allah atau bukan Allah. Di luar Allah, ya udah. Kalau di Bible ada Allah, ada Tuhan, Mbak. Nah, itu makanya. Namanya apapun itu di luar Allah, itu bukan Allah. Nah, kemudian saya waktu itu memang hijrah perlahan-lahan. Saya diam-diam karena saya merasa yakin dengan semua penjelasan ini, dan saya yakin waktu itu sebetulnya bahwa semua keluarga saya juga nanti kalau saya jelasin pasti nerima. Orang ini jelas kok penjelasannya. Tetapi ternyata memang mereka tidak mau mendengar penjelasan. Itu aja sih kok. Jadi karena tidak mau mendengar penjelasan, ya sudah, ya saya give up. Saya mau gimana? Nggak mungkin saya paksain kan. Gitu, saya nggak mungkin paksain dengan keluarga, dengan ya kalau saya memang terpaksa harus menyingkir, ya saya menyingkir. Akhirnya gimana, Mbak? Saya menyingkir, saya keluar dari rumah. Dikeluarkan dari rumah? Saya atau keluar sendiri? Saya keluar dari rumah. Oh, keluar sendiri. Karena memang mantan suami waktu itu tidak mau sama sekali. Saya bilang selama 4 tahun saya berusaha untuk untuk membuka dialog, membuka diskusi. Dia hanya berkeras, dia bilang pokoknya kamu balik lagi dulu, baru kita diskusi. Gitu. Jadi dia maksa saya harus balik lagi dulu, atau pokoknya ya intinya nggak mau mendengar lah, nggak mau mendengar penjelasan apapun gitu. Jadi dan begitu juga dengan teman-teman saya yang berusaha untuk berdebat melalui Facebook, melalui apa gitu ya. Mereka bilang kamu tuh memaksakan keinginanmu sendiri gitu. Jadi nggak mau dengar penjelasan apapun, jadi langsung menuduh bahwa kamu sesat, tapi dia nggak mau dengar penjelasan. Roh Kudusnya lagi. Ya itu tadi bilangnya Roh Kudusnya ninggalin saya padahal. Sekarang Roh Kudus yang mana itu?